dilakukan karantina selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu di lapas pemuda. Tujuannya adalah untuk pengenalan lingkungan yang di lapas lain. Tidak ada kekhususan atau oleh tersangka. Semua untuk tersangka maupun terdakwa yang ada di lapas itu kita perlakukan sama. Kasus ini akan dikawal ketat, ya. Atensi khusus oleh masyarakat dan oleh pihak Kejaksaan Agung. Setelah berbulan-bulan mendekam di tahanan kepolisian, kasus hukum influencer dan dokter kecantikan Richard Lee sejak Jumat lalu sudah memasuki babak baru. Richard Lee sudah pindah ke Lapas Pemuda Tangerang Kota sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tangerang Kota. Jelang duduk di kursi pesakitan pengadilan, DRL benar-benar nelangsa. Kepindahannya ke tahanan pemuda Jumat lalu sama sekali tak didampingi keluarga. Dan selama 2 minggu ke depan, Richard Lee harus menjalani karantina ketat sebelum diadili. Dari TSKRL dilakukan karantina selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu di lapas pemuda. Tujuannya adalah untuk pengenalan lingkungan yang di lapas lain. Tidak ada kekhususan atau oleh tersangka. Semua untuk tersangka maupun terdakwa yang ada di lapas itu kita perlakukan sama. Nelangsa Richard Lee adalah bahagia Dr. Samira. Bagaimana tidak, Dr. Samira alias Doktif yang memantau kasus teru abadinya itu kemarin benar-benar bahagia. DRL yang terancam 12 tahun penjara, perkaranya bakal dikawal 7 jaksa dan diawasi Komisi Yudisial. Kasus ini akan dikawal ketat, ya. Atensi khusus oleh masyarakat dan oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena seperti yang Dokter ungkapkan dulu, ada dugaan ya percobaan dari saudara tersangka DRL untuk memberikan sejumlah nominal uang ke Kejaksaan Agung, tetapi keburu tercium dan akhirnya tidak bisa masuk. Jika cinta sudah bertaut, hati pun berbunga-bunga. Tak perlu lagi malu-malu, tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Seperti inilah yang sedang dialami Ayu Ting Ting. Senyum yang sekian tahun hilang kini telah kembali menghiasi wajah Ayu Ting Ting. Bahkan senyumnya terasa begitu sempurna. Teranyar Ayu dan sang pujaan hati Kevin Gusnadi pamer ngedet di lapangan badminton bersama geng sefrekuensi Ayu Kevin, Kiki Saputri, dan Hesti. Duh, kalau udah leket begini, benarkah janur kuning segera tiba? Dukungan keluarga seperti apa, Bu Ayu? Wih gila bos panduk. Maju terus Ayu gitu. Dia doain aja yang jelas, maksudnya dia lagi deket kan gak ada salahnya gitu kan. Maksudnya kita ngebuka hati buat deket sama siapapun kan boleh. Kevin Gusnadi memang berbeda dengan kekasih Ayu sebelumnya. Pria berdarah Minang itu dalam waktu singkat benar-benar spesial di hati Ayu Ting Ting dan keluarga. Setiap ada acara di keluarga Ayu Ting Ting, Kevin selalu ada. Wajar jika Kevin yang dikenal pintar, humble, dan ganteng benar-benar membuat Ayah Ojak dan Umi Kalsum mengangkat Kevin jadi mantu. Ya biar dia bisa imam yang baik gitu kan, biar Bilkis juga ada yang menjaga gitu kan, dia juga biar kerjanya juga banyak enggak mau, tapi kan sekarang kita seleksi terus ya, udah hati-hati terus sekarang mah, biar nggak kerjanya juga enggak sembarangan. terlalu. Ya pokoknya doain aja, jalanin aja. Nikmati dulu, senang dulu, tidak mau terburu-buru. Apalagi saling mengenal satu sama lain. Ya. Sedikit update sedikit yang nafkah 500.000 itu seperti apa sih Kak kalau boleh tahu nih? Nafkah apa? Yang 500.000 yang diberikan sama Kak. Dari siapa ya? itu beredar dari kuasa hukumnya. Dari kuasa hukum siapa? Dari siapa kan? Dari Sandu. Dari mereka yang ngasih tahu kayak gitu. Tapi berita di artikel juga banyak yang bilang bahwa Insanul kasih uang nafkah ke Kamawa itu 500.000 mungkin. Bener nggak sih Kak? Klarifikasinya nggak sih Kak?
nggak tahu ya itu taunya dari siapa itu sebenarnya. Cuman ya udah apapun itu apa sih? Aku sih nggak berharap banyak ya. Jadi aku yang penting lebih pengen berjuang sendiri aja. Tapi sejauh ini nafkah yang diberikan itu seperti apa sih Kak? Ya alhamdulillah ada. Aku nggak mau yang jelek-jelekan, cuma ya alhamdulillah lah banyak disyukurin. Oh, tapi masih ya kamu? Ada tuntutan juga masih nggak? Enggak, aku nggak pernah nuntut apa-apa. Nggak pernah nuntut apa-apa sama sekali, nggak pernah. Dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih juga aku nggak pernah tahu. Notifikasi dari Resi itu aku nggak pernah lihat juga. Udah lama nggak lihat sih. Cuman kan kemarin baru dikasih tahu sama Mbak. Sampai detik ini kayak pemberian buat anak gitu ada dari Sanul misalkan bulanan atau Sensoran bulanan itu bukan untuk anak ya, maksudnya ya tetap untuk anak, tapi kalau aku nggak sampai ya, nggak bisa untuk anak juga, tapi ya nggak apa-apa, oke dah. Tapi lancar Kak, sejauh ini lancar kah yang diberikan dari Kak Insan sendiri? Kalau aku bilang kurang lancar gimana ya? Komunikasi sendiri mungkin seperti apa sih Kak, Kak Insan dengan anak sendiri? Komunikasi alhamdulillah baik, tapi melalui si Mbak ya. Kayak hari ini kan baru kontekan lagi sama si Erku, sama ayahnya ya. Jadi mereka tadi video call. Oke, nah kamu kan tadi Masih aman aja, jadi nggak ada yang dibatasi gimana-gimana. Oke, kenapa sih Kak nggak mau berhubungan langsung misalnya kontekan, apalagi buat anak kan melalui Mbak, emang udah menutup akses untuk pribadi masing-masing atau gimana sih Kak Mawa? Pengen ketenangan aja sih, jadi nggak mau terlalu banyak komunikasi biar ya lebih baik berjarak aja untuk ketenangan hati aku, jiwa dan pikiran aku. Jadi aku bisa lebih fokus untuk aku ngejalanin hari-hari aku deh itu di Jakarta. Ya, alhamdulillah bisa better. Jadi ini aku mau langsung OTW ke Jogja, jadi aku nggak bisa lama-lama ya. Jadi udah cukup. Oke, Pak, buat persidangan. Kemarin pemeriksaan saksi di Medan ya. Udah seperti itu. Jadi diwakilkan sama kakak-kakak aku yang di Medan, 2 orang. Udah nanti alhamdulillah dari situ after itu mungkin udah kelar ya. Ketok palu, doain ya. Kemawa mungkin ada gosip katanya lagi dideketin sama orang Turki. Gimana nih Kak? Kayak gimana sih? Ada gosip katanya sudah mau dilamar, sudah mau menikah, mungkin seperti apa sih Kak? Klarifikasinya? Aku nggak mau secepat itu juga, cuman emang ada. Tapi kan aku membatasi diri aku untuk bertemu lagi yang cuman kemarin karena melalui teman sih. Tapi aku nggak terlalu. Komunikasi dengan laki-laki sendiri mungkin seperti apa sih Kak? Belum. Wajar ya, masih normal, masih agak trauma, jadi ya bantu. Tapi benar ya, ada yang deketin orang Turki itu ya? Gimana? Tapi tipe kakak nggak sih yang sekarang ini gitu loh? Aduh, aku nggak bilang lah. Itu nanti lah itu ya. Cuma sekarang tuh nggak ada fokus yang laki-laki. Gimana ya, mau bilang laki-laki semua sama aja, tapi ya gimana? Tapi lebih selektif nggak sih Kak Mawa? Ya akhirnya harus lebih selektif. Berarti rumor tersebut benar adanya dong ya? Benar. komunikasi Pak? Udah berapa lama nih Kak? Komunikasi. Aku nggak ada komunikasi. Jadi melalui teman-teman aja. Cuman kemarin dia minta kontak aku, tapi aku nggak balas. Jadi aku benar-benar yang membatasi diri lah, selayaknya kita punya jaga marwah ya perempuan. Jadi nggak terlalu banyak untuk interaksi sama teman. Kenapa seakan-akan kayak belum siap membuka hati gitu? Ya, kan baik lagi. Kalau dia belum ketok palu Kak. Tapi mungkin kedepannya akan jauh lebih dekat dengan laki-laki ini nggak sih Kak? Waduh, udah ada. Setelah mungkin pas proses cerai selesai gitu Kak? Udah ya Kak, makasih banyak ya. Oke deh. Oke, makasih. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.